warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Raffi Kolbi, Taruna dari SMK Pelayaran Jakarta Raya. Dengan nomor induk siswa 1220895. Hari ini saya akan membahas materi P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut dengan aturan nomor 7, bahaya tubrukan. Aturan nomor 7, bahaya tubrukan. Setiap kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada atau tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul suatu keraguan-raguan, maka bahaya demikian harus dianggap ada. B. Penggunaan pesawat harus dilakukan dengan tepat. Jika dipasangi dan bekerja dengan baik, termasuk penyimak jarak jauh untuk memperoleh peringatan dini akan adanya bahaya tubrukan dan pelacakan posisi radar atau pengamatan sistematis yang sepadan atas benda-benda yang terindra. C. Praduga tidak boleh dibuat berdasarkan keterangan-keterangan yang kurang sekali, khususnya keterangan radar yang kurang sekali. D. Dalam menentukan ada atau tidak adanya bahaya tubrukan, pertimbangan berikut ini termasuk pertimbangan yang harus diperhitungkan. 1. Bahaya demikian harus dianggap ada jika baringan pedoman kapal yang sedang mendekat tidak menunjukkan perubahan yang berarti. 2. Bahaya demikian kadang-kadang kemungkinan ada walaupun perubahan baringan yang berarti itu nyata sekali, terutama bila mana sedang mendekati kapal yang sangat besar atau tundaan atau sedang menghampiri atau mendekati sebuah kapal dengan jarak yang dekat sekali. Penjelasan aturan nomor 7. Dalam aturan-aturan yaitu aturan 12, 14, 15, dan aturan 19 mengharuskan kapal agar salah satunya menyimpang kapal lain bila terdapat bahaya tubrukan. Bila salah satu melihat kapal yang lainnya, maka salah satu kapal tersebut harus menyimpang dan kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Pernyataan yang timbul adalah pada jarak berapakah sebelum bahaya tubrukan itu dianggap ada dan kewajiban apakah untuk tetap mempertahankan haluan dan kecepatannya itu yang berlaku bagi kapal yang mendapatkan hak didahulukannya. Mengapa terjadinya bahaya tubrukan di laut? Tubrukan kapal-kapal di laut sering walau seiringnya kemajuan teknologi yang disebabkan berbagai khusus, seperti dari kesalahan manusia, peralatan-peralatan navigasi yang tidak modern, maupun disebabkan keadaan-keadaan luar biasa. Di bawah ini adalah contoh kesalahan manusia atau human error dari seorang mualim jaga atau perwira jaga, yaitu 1. Kegagalan jaga waktu pengamatan keluar atau ngantuk atau pengamatan yang jelek. 2. Tidak melakukan atau mengambil tindakan pada kecepatan kapal. 3. Tidak mampu menghindari suatu bahaya tubrukan. 4. Tidak mengambil tindakan tegas. 5. Tidak mengambil tindakan pendahuluan yang baik. 6. Kesalahan bukan sebagai kecakapan seorang pelaut yang baik. 7. Mendapat pengaruh minum minuman keras atau minuman yang beralkohol. 8. Kesalahan informasi nakoda dalam waktu. 9. Kelajuan yang begitu banyak atau kurang dideteksi oleh radar. 10. Kurangnya mengetahui peraturan alur pelayaran atau peraturan P2TL. Penggunaan radar harus tepat. Kegunaan pesawat radar harus tepat untuk menghindari bahaya tubrukan. Sekarang sudah jelas di mana kata tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada, yang menyatakan bahwa tidak selalu perlu menggunakan pesawat radar untuk menentukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan itu. Namun demikian pada ayat A dalam aturan 7 ini jangan diartikan bahwa pesawat radar itu hanya digunakan pada waktu daya tampak terbatas saja. Dalam aturan 6, 7, 8, dan 9 terdapat mengenai penggunaan radar secara tepat. Mendapatkan keterangan sebelumnya apakah bahaya tubrukan itu ialah dengan ketepatan perubahan dan disertai jarak jangkauannya dan dijelaskan lagi pada aturan 5 sebelumnya. Pemilihan harus tepat. Apakah akan digunakan baringan relatif atau baringan sejati? Baringan pedoman dengan mata lebih baik digunakan daripada dibandingkan dengan baringan pesawat radar. Bila kapal dapat dilihat, akan tetapi pesawat radar juga dapat membantu untuk mengetahui jarak antara kapal kita ke kapal lain tersebut. Kapal yang mempertahankan haluan dan kecepatannya dapat menggunakan radarnya untuk mengetahui kapal lain yang harus menyimpang itu bertindak secara tepat atau nyata atau jaraknya terlalu dekat sehingga tubrukan tidak dapat dihindari. Jadi penggunaan pesawat radar harus tepat, maksudnya adalah
1. Untuk ketepatan menyimpulkan informasi radar mungkin perlu dilakukan radar plotting. 2. Setiap observasi radar harus memahami saat pengambilan posisi kapal. 3. Mampu membuat radar plotting yang sepadan dengan dilakukan ARPA. Dan untuk kapal yang menyusul dengan menggunakan radar dapat mengetahui apakah jaraknya cukup aman dalam setiap penglihatannya. Untuk menentukan ada atau tidak adanya bahaya tubrukan, maka harus dengan semua sarana alat-alat navigasi yang tersedia seperti 1. Penggunaan baringan dengan baringan pedoman. 2. Penggunaan pesawat radar yang tepat setepatnya. 3. Observasi radar untuk mendapatkan laporan observasinya. 4. Penggunaan radar teleponi atau SSB dalam laporan lalu lintas untuk mencakup daerah lautan yang cukup luas. 5. Penggunaan radio VHF untuk laporan pada alur pelayaran atau daerah pelaburan atau bagan pemisah lalu lintas. Bila kesimpulan tubrukan akan terjadi atau terjadi keraguan-raguan, maka mualim jaga selanjutnya wajib melakukan tindakan atau panggil nahkoda dengan segera untuk menghindari bahaya tubrukan bila dipandang perlu. Penilaian akan adanya bahaya tubrukan harus dilakukan oleh setiap kapal dengan menggunakan sarana yang tersedia, yaitu kompas pesawat radar atau ARPA, pesawat Automatic Identification System atau AIS, pesawat radio VHF, teropong, dan lain-lain sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan karena sedang proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.